Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswaku sekalian semester 1 dalam perkuliahan pengantar bisnis. Kita sudah melewati pertemuan kemarin dengan penjelasan mengenai kontrak perkuliahan dan bagaimana tata cara menggunakan e-learning. Kali ini kita masuk ke pertemuan berikut. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari pengantar bisnis. Semoga dapat mengikutinya dengan baik dan dapat menyimpan dokumen file ini. Bisnis ini berasal dari bahasa Inggris, ya. Business dari kata busy yang berarti sibuk, dan dalam konteks individu ini, komunitas ataupun masyarakat mengerjakan kegiatan dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, menurut Brown and Petrello, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sambil memperoleh laba. Nah, saya ambil juga dari menurut Griffin dan Ebert, ya. Bisnis adalah aktivitas menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Nah, bisnis dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha, ya, seperti warung, PKL yang kecil-kecil yang jual kelontongan atau jual sembako, seperti itu. Nah, di sini dari 3 pengertian yang saya ambil sini dapat saya simpulkan bahwa bisnis itu, menurut saya ya, bisnis itu adalah ada aktivitas di mana aktivitas itu berhubungan dengan penjualan barang atau jasa yang mana sangat diperlukan oleh konsumen atau orang yang membutuhkan. Jadi situ. Jadi bisnis ini keterlibatan antara dua sisi atau dua pihak, yaitu penyedia barang dan jasa dan konsumen yang merupakan pemakai dari barang dan jasa itu. Dan saya harap bahwa Anda sendiri juga akan memiliki pengertian bisnis menurut Anda sendiri. Nah, bisnis dan daya tariknya, kita lihat pekerjaan di bidang bisnis pada masa lalu belum menarik bagi anak muda dibandingkan dengan masa sekarang. Ya, kalau dulu bisnis ini tidak menarik, ya, buat kalangan-kalangan muda, karena memang banyak sekali jangkar-jangkar negatif yang telah ditanamkan oleh orang tua di masa lalu, akhirnya terbawa terus ke masa depannya anak-anak, di mana banyak sekali yang sudah ditanamkan, ya, termasuk pekerjaannya harus menjadi seorang pegawai negeri sipil, ya. Jadi masyarakat lebih tertarik dengan pekerjaan pegawai negeri sipil walaupun gajinya kecil, tetapi dinilai atau dianggap terhormat di mata masyarakat, sehingga bisnis ini dijauhi. Ada juga yang berpandangan bahwa berbisnis dan memiliki kelebihan keuangan atau menjadi orang kaya itu susah masuk surga. Nah, ini juga akan mengendorkan niat kalangan muda untuk memulai berbisnis. Jadi dulu itu susah sekali orang memulai berbisnis, dan juga dulu masih ketergantungan kepada warisan-warisan dari orang tua, sehingga anak-anak muda lebih tertarik untuk santai dan menikmati apa adanya tanpa harus berbisnis. Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi bisnis, antara lain agresif, ya, bersaing, egois, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan juga tidak stabil. Jadi seperti itu, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi sekali, karena bisnis dianggap bahwa sesuatu yang rumit, harus bersaing. Di sana ada, kalau bisnis berarti harus menjadi sifatnya menjadi orang yang
kikir, bisnis itu orang rata-rata dinilai orang yang tidak jujur, dan lain-lain. Jadi ini faktor-faktor ini sangat mempengaruhi sekali daya tarik untuk kalangan muda atau orang-orang yang mau bergelut di bidang bisnis ya. Nah, bisnis harus berpandangan jauh ke depan. Nah, sedangkan orang lebih berpikir yang instan. Bisnis ini kalau jauh ke depan, waktunya dinilai habis terbuang, karena untuk mencapai keuntungan atau dikenal dengan istilah break even point ya. Break even point itu saat dimana terjadi keseimbangan antara untung tidak, rugi juga tidak. Jadi bisa jadi break even point ini terjadi 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Ini yang selalu dipikirkan, sehingga kalangan muda atau siapapun waktu itu tidak akan berpikir untuk menjalani bisnis, karena memulai bisnis sekarang untungnya nanti 5 tahun ke depan itu dirasa terlalu jauh dan susah untuk dinikmati, sehingga diputuskan tidak mungkin mau mendirikan bisnis. Kemudian yang berikut, bisnis didirikan bukan untuk sementara tetapi untuk selamanya, seumur hidup pemilik dan terus dilanjutkan oleh ahli waris. Nah ini ya, jadi daya tariknya memang sangat kuat sekali kalau berpandangan seperti ini ya. Bisnis didirikan bukan hanya untuk sementara, tetapi bisnis memang akan jauh ya, akan umurnya akan panjang, seperti saya jelaskan tadi bahwa akan mencapai titik break even point. Jadi kalau bisnisnya semakin besar ya, break even point juga tidak mungkin ada di 1-2 bulan ke depan, bisa jadi lebih dari 6 bulan baru terjadi break even point atau mengalami keuntungan. Dunia bisnis harus menjadi faktor kontinuitas usaha yang membuat landasan yang kuat menuju masa depan yang penuh tantangan. Nah ini ya, jadi bisnis itu harus menjadi sesuatu faktor yang kontinuitas, faktor yang berkelanjutan. Jadi dia tidak akan mati tetapi akan berkelanjutan terus. Nah supaya dia berkelanjutan terus, bisnis itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu bertahan untuk menghadapi terpaan dinamika global itu. Kita lihat yang berikutnya lagi adalah faktor-faktor apa sajakah ya, yang mempengaruhi kontinuitas bisnis supaya dia bertahan lebih lama. Yang pertama adalah faktor likuiditas ya. Kemampuan bisnis membayar hutang-hutang pada saat jatuh tempo ini. Nah, likuiditas juga berarti mampu menjaga kelancaran proses produksi agar suplai hasil produksinya menjadi lebih lancar. Nah, contoh dari likuiditas sendiri ditunjukkan oleh rasio kas terhadap kewajiban lancarnya. Nah, ini kalau yang belajar akuntansi di SMA, SMK kemarin bisa paham ya. Misalnya pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan listrik, pelunasan biaya telepon, dan pembayaran iuran PDAM misalnya. Itu likuiditas. Kemudian yang kedua adalah solvabilitas, yaitu berusaha agar modal sendiri atau aset bisnis lebih besar daripada hutang. Nah, rasio hutang terhadap modal berbanding total ya, berbanding total liabilitas dengan total ekuitas. Nah itu, jadi ada rasio hutang terhadap modal itu ya, membandingkan total liabilitas dan total ekuitas. Ini istilah-istilah ekonomi nih ya. Ini adalah perbandingan dari beberapa banyak uang yang investor sumbangkan untuk perusahaan dan berapa banyak kreditor yang telah didanai. Itu. Semakin banyak perusahaan berhutang kepada kreditor, maka semakin besar kemungkinan perusahaan itu akan bangkrut. Nah, rasio utang membandingkan total liabilitas tadi dengan total aset, ini menunjukkan jumlah aset yang didanai oleh kreditor. Nah, sebaliknya, ini juga menunjukkan berapa banyak aset yang harus dijual untuk melunasi kewajiban. Nah, rasio ekuitas itu membandingkan total liabilitas dengan total aset.
Nah, ini menunjukkan presentase aset yang dikontribusikan oleh seorang investor. Nah, itu kalau penjelasan mengenai solvabilitas ya. Kemudian yang berikutnya adalah soliditas ya, soliditas. Ini kemampuan bisnis untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Nah, kepercayaan yang mana? Kepercayaan meliputi moral pengelolaan bisnis, tepat dalam berjanji, dan percaya dalam bidang keuangan. Masyarakat percaya, yakin, karena tidak ada tipu-tipuan dan janji sesuai dan ditepati. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah rentabilitas ya. Rentabilitas ini bisnis mampu memperoleh keuntungan yang layak, atau dengan kata lain adalah tidak merugi. Rasio rentabilitas atau profitability ratio namanya adalah rasio untuk mengukur tingkat perolehan keuntungan. Nah, dibandingkan dengan penjualan atau aktiva pada periode tertentu. Nah, artinya apa? Artinya rasio rentabilitas ini berkaitan erat dengan kelangsungan hidup perusahaan. Nah, rumus umum yang dipakai untuk menghitung rentabilitas itu adalah laba, biasanya dikode dengan L, per modal atau dibagi modal dengan M ya. Jadi rasio rentabilitas itu sama dengan jumlah laba dibagi modal yang digunakan dikali 100%. Itu rentabilitas. Kemudian kredit worthy-height ya. Artinya bisnis dipercaya sehingga layak memperoleh kredit atau pinjaman. Jadi bisnis itu harus benar-benar dipercaya sehingga ketika bisnis atau usaha kita itu mau kita pakai untuk pinjam uang di bank, ya bank akan percaya karena ada perhitungan itu atau ada penilaian itu. Nah, jika kelima faktor kontinuitas ini dijaga, maka bisnis yang dijalankan dijamin akan tetap berkembang secara meyakinkan. Jadi itu. Kemudian yang berikut kita lihat, mengapa bisnis ini penting. Oke. Semua manusia mempunyai kebutuhan yang serba aneka dan kebutuhan ini harus dipenuhi. Sandang, pangan, dan papan ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Nah, makanya ini tidak akan berhenti dan akan berkelanjutan sehingga ini yang akan mempengaruhi harus ada bisnis atau harus ada pengusaha atau wirausaha yang bergerak di bidang ini sehingga bisnis dinilai sangat penting. Kalau tidak ada bisnis ya pasti tidak akan terpenuhi kebutuhan primer dari manusia ini. Yang kedua, kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas yang dapat dipuaskan dengan uang yang dimiliki. Nah, kebutuhan manusia itu akan bergerak ya, bergerak maju atau bergerak meningkat seiring dengan uang yang dimilikinya. Uang semakin banyak, kebutuhan pun semakin banyak. Mula-mula hanya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhannya sudah mulai ditambah dengan yang lain seperti sepeda motor, baju yang bagus, ya, kemudian mobil, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Atau mencari hiburan, makan di warung yang mewah. Nah, ini. Jadi kebutuhan itu akan meningkat sesuai dengan jumlah penghasilan atau jumlah uang yang akan dimiliki sehingga ini memicu bisnis ini menjadi semakin penting. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan ya, need and want. Nah, jadi bisnis itu dengan mempertimbangkan bahwa akan melakukan perhitungan barang-barang atau produk-produk atau jasa ini sangat dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, bisnis juga tidak akan jalan. Makanya ketika penetapan target sasaran dari bisnis itu sangat penting karena akan melihat apa kebutuhannya, apa yang diinginkan oleh manusia atau konsumen tadi sehingga kita menghasilkan atau kita mendatangkan atau mendirikan sebuah bisnis untuk memenuhi keinginan tersebut. Nah, demikian rekan-rekan.
penjelasan singkat dari saya mengenai konsep pengantar bisnis sampai mengapa bisnis ini diperlukan dan seperti apa perkembangan bisnisnya. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya mengenai klasifikasi bisnis dan seterusnya. Terima kasih banyak dan silakan melanjut ke nonton ke video berikutnya. Terima kasih.